Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah membuat kita bisa bertemu walaupun secara online untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang membimbing, menyertai, dan menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Jumat 25 Juni 2021, kita akan belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11. Judulnya adalah Tabut Tuhan dan Rumah Obed-Edom. Tabut Tuhan dan Rumah Obed-Edom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan tabut Tuhan dari negeri Filistin menuju Yerusalem itu unik, itu menarik untuk diperhatikan. Nah, kali ini kita melihat tabut Tuhan mampir di rumah Obed-Edom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat 4 hal, 4 bagian supaya kita bisa memahami ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, apa itu tabut Tuhan? Apa itu tabut Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tabut Tuhan itu sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Musa dan juga tentunya bangsa Israel, itu berupa peti ya, berupa peti. Itu dibuat dengan lapisan emas dan itu untuk menyimpan 2 loh batu, menyimpan mana, dan juga menyimpan tongkat Harun yang berbunga itu. Itu ya peti ya, sebuah peti. Itu tabut Tuhan. Atau kita biasa membaca di Perjanjian Lama ini tabut perjanjian. Tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tabut Tuhan adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi perhatikan, bukan berarti Tuhan selalu hadir di tabut perjanjian itu. Bukan berarti Tuhan selalu hadir di tabut Tuhan itu. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hanya sekedar tabut itu. Terlalu kecil banget. Buat manusia aja terlalu kecil. Apalagi buat Tuhan. Itu merupakan simbol kehadiran Tuhan kalau ya, Tuhan memang hadir di sana kalau umat Tuhan hidup di dalam kekudusan dan tidak memberontak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, nanti pelajari 1 Samuel pasal yang keempat. Di sana dikisahkan bagaimana bangsa Israel yang akan berperang melawan bangsa Filistin membawa tabut Tuhan. Mereka pikir bahwa dengan membawa tabut Tuhan, mereka disertai Tuhan, lalu mereka menang. Dan itu juga anggapan orang Filistin pada mulanya. Ya, pada awal sebelum perang itu orang Filistin juga berpikir, bangsa Israel bawa tabut itu ya, seakan-akan akan dibela oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel dikalahkan. Ini memalukan. Dan tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Nah, ini kisah awalnya kan begitu. Sampai akhirnya harus dipindahkan setelah Daud memenangkan pertempuran, peperangan, harus dipindahkan ke Yerusalem. Nah, ini salah satu bagiannya. Di awal itu seperti itu kejadiannya. Jadi tabut Tuhan itu memang simbol kehadiran Tuhan. Tetapi kalau umat Tuhan itu hidup dalam kekudusan, berkenan di hadiratnya. Kalau tidak, ya tidak ada. Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka. Kalau mereka memberontak, berdosa kepada Tuhan,
ya Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka. Jadi yang jelas bahwa tabut Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa tabut Tuhan itu bisa sampai mampir ke rumah Obed Edom? Kita baca ayat 6 sampai 9 di 2 Samuel 6 ini ya. Demikian. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikianlah hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Perhatikan ini. Ini peristiwanya. Mengapa tabut Tuhan itu mampir ke rumah Obed Edom? Karena pada saat itu seorang yang bernama Usa itu memegang tabut Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Dianggap teledor. Ini akan dipelajari di lain waktu ya. Tapi ini di ayat di sini dianggap teledor. Kemudian meninggal karena dihukum oleh Tuhan. Nah, Daud marah melihat hal itu. Tapi kemudian Daud takut. Daud takut. Nah, oleh sebab itu dia tidak melanjutkan membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Jadi perjalanan tabut Tuhan ini tertunda sampai Yerusalem, tertunda. Maka tabut Tuhan itu mampir ke rumah Obed Edom. Kemudian yang ketiga, siapa Obed Edom itu? Mari baca ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nama Obed Edom di dalam bahasa Ibrani sama, Obed Edom, itu artinya pekerja Edom. Dia adalah seorang Lewi dari keluarga Merari. Bapak Ibu bisa baca 1 Tawarik 15 ayat 18 sampai 24 dan ayat 16 ayat pasal 16 ayat 38. Jadi 1 Tawarik pasal 16 ayat 38. Dia disebut dari keluarga Merari, anak Yedutun. Itu kuli angkut dia. Jadi makanya dikatakan Obed Edom, pekerja Edom. Dia kuli angkut. Tapi dia juga bisa bermain kecapi. Obed Edom disebut sebagai orang Gad. Orang Gad. Ini bukan berarti dia asli Gad. Tapi dia asalnya dari Gad. Artinya sudah tinggal lama di Gad. Gad Rimon. Ya, Gad Rimon. Intinya adalah Obed Edom ini termasuk orang yang sederhana. Termasuk orang yang sederhana. Jadi kita lihat itu latar belakang Obed Edom. Orang yang sederhana, tapi dia orang Lewi. Dia ya mengerjakan sesuatu yang mungkin karena pelayanan di sekitar rumah Tuhan itu belum teratur atau mungkin belum diatur oleh Daud ya, jadi dia ya bekerja yang lain supaya bisa hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dia termasuk orang yang sederhana. Orang yang sederhana. Kemudian yang keempat, ada tabut Tuhan, ada berkat. Baca ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan ada tabut Tuhan, dan waktu itu Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya.
Pertama tentu berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Mengapa saya menafsirkan ada berkat jasmani? Nah, ini kelihatan orang lain. Kelihatan orang lain. Kalau berkat rohani kan tidak kelihatan ya. Dia damai sejahtera, sukacita, ya senang, hidupnya tenang. Itu kan tidak kelihatan ya. Secara nyata, kasat mata itu tidak bisa, tidak kelihatan. Tetapi berkat jasmani bisa kelihatan. Mengapa saya bilang bisa kelihatan? Nah, ternyata ada yang melaporkan kepada Daud kan? Berarti kan berkat jasmani. Berkat jasmani. Menarik. 3 bulan ada tabut Tuhan, 3 bulan ada berkat Tuhan dan kelihatan. Karena ini berkat rohani dan berkat jasmani. Intinya bahwa dia menyambut Tuhan karena dia menyambut tabut Tuhan. Dia memperlakukan Tuhan ya sepantasnya lah. Karena dia memperlakukan tabut Tuhan juga sepantasnya. Jadi di mana Tuhan disambut, di mana Tuhan diperlakukan dengan sepantasnya, sesuai dengan pribadinya yang adalah sesembahan, maka ada berkat Tuhan di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tabut Tuhan dan rumah Obed-Edom. Ada Tuhan, ada tabut Tuhan, berarti ada berkat Tuhan. Dan itu terwujud dalam kehidupan Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang akan Anda dan saya lakukan melihat firman Tuhan ini, membaca, mempelajari firman Tuhan ini? Intinya adalah bagaimana kita menyambut dan memperlakukan Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi, bagaimana kita menyambut dan memperlakukan Tuhan di dalam diri kita dan di dalam rumah atau keluarga kita. Itu intinya. Apakah Tuhan menjadi yang utama dalam hidup Anda? Apakah Tuhan menjadi yang utama di dalam keluarga Anda? Apakah Tuhan dipuji di dalam keluarga Anda? Apakah Tuhan disembah dengan sungguh-sungguh oleh Anda dan keluarga Anda? Apakah Tuhan dihormati sedemikian rupa, sepantasnya sebagai sesembahan di dalam diri Anda dan keluarga Anda? Coba evaluasi bagaimana menyambut dan memperlakukan Tuhan. Yakinlah, kalau Anda menyambut Tuhan secara luar biasa, dia prioritas dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita puji dia, kita sembah dia bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir, tetapi dalam tingkah laku, dalam pikiran, dalam diri kita, hati kita, emosi kita. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sepantasnya memang dia layak mendapatkan hal itu. Kalau kita melakukan itu, kita berkorban untuk dia, kita menghormati dia dimanapun kita berada. Kalau kita melakukan hal itu, yakinlah Tuhan akan memberkati Anda dan keluarga Anda. Anda dan seisi rumah Anda akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, di mana Tuhan disambut dan diperlakukan sepantasnya sebagai sesembahan yang utama dalam diri orang percaya, baik Anda dan keluarga Anda, maka ada berkat bagi Anda dan seisi rumah Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mengetahuinya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa